Bibi umur berapa? Bukan mau merendahkan Opung, harusnya Opung. Diam kau dulu Malikan. Udah tuh. Kena lagi. Opung itu kasih contoh yang baik lah. Jangan udah tua kok kayak orang gila begitu, Opung. Gak bagus itu. Oke, begini Opung Pipo. Tadi kan udah diskusi yang baik lah, diskusi yang bermanfaat ganti-gantian. Baik ini Bang Malik nggak mau gitu. Opung Pipo begini tadi kan udah dijelaskan. Nanti Bang Ardi dibuka nanti datanya dari mana. Jadi saya cuma titip saja satu pertanyaan saya. Kira-kira yang mencabut nyawa Yesus itu siapa? Allah Bapakah atau Yesus? Ya silakan. Begini perempuan, kamu perempuan dari mana? Jangan gitulah, masa manggil perempuan gitulah. Anda sendiri perempuan kok manggil perempuan, jangan gitulah. Diam kau dari gua Hiro. Diam kau. Dan tunggu lawanmu. Diturunkan aja naikin yang lain, memalukan hal begini. Diam kau Malikin. Kamu sampai kamu nggak ngerti. Saya mau sholat dulu di sini udah. Diam kau. Opung Vivo, saya mau sholat dulu. Di sini udah waktunya dulu. Sholatlah kamu lebih bagus supaya lebih bagus. Opung Vivo jangan lupa mandi dulu ya. Mandi gosok gigi. Diam kamu dulu, diam bocah kerjil picik kau picik. Semakin banyak kau bicara semakin bohongmu. Diam, turun. Opung udah tua sadar. Udah tua kok makin gila begitu. Santai ya bicara. Kau kan sudah masuk ke Opung jelaskan sama saya Opung. Dengar. Kamu sudah tua tapi kekanak-kanakan begitu. Bijaklah kau. Udah tua mendidik itu, bukan ngajarin orang kesurupan gila begitu. Dengan dulu Malikin, kamu nggak sadar bahwa kamu Malikin, bahwa kamu diam ke perempuan, diam bahwa kamu Malikin sudah lumpur, maka kamu akan tenggelam sebentar lagi. Saya yakin itu, ya nggak? Kamu nggak ngerti apa bocah. Kamu akan tenggelam. Dosamu akan membunuh kamu nanti. Lambat atau cepat, kamu akan tenggelam di dalam dosamu. Apalagi masa sama orang Kristen didoakan kayak gitu. Diam kau perempuan, diam kau siapapun saya gas. Jangankan kamu. Anda itu sudah tua. Kan Kristen nih. Sudah tua harusnya menjadi contoh yang baik, bukan contoh orang gila kayak begitu. Bukan kayak Yesus mengajarkan kasih. Kata-katamu, Malikin, kata-katamu seorang Kristen kamu katakan masuk kamu untuk meja saya, maka kamu adalah sampah. Dari tadi saya dengar sakit kupingku di bawah, saya naik untuk menegur Opung. Udah tua aja, contoh-contohkan yang baik. Mana komalmu biar saya naik ke komalmu, jangan di komal orang. Kalau kau jantan, saya nggak mau naikin orang setengah gila, Opung. Udahlah. Kenapa kau bicara di sini bocah? Saya hanya ingatkan aja kalau Opung masih punya kesadaran orang tua, ya sadarilah jadi orang tua. Akal pikiranmu jadi Tuhanmu, kau ciptakan Tuhan akal pikiranmu. Aduh, Opung nggak ngerti apa-apa kamu. Kamu segas sekalian. Opung ini lulusan rumah sakit jiwa atau gimana? Coba Malikin, nggak pernah saya nikahi Opungmu, nggak pernah saya nikahi nenekmu. Aduh, Opung. Kau ngarang-ngarang kau. Jangan begitu kesurupan. Kau ngarang-ngarang kau. Orang tua. Kau kesurupan bocah. Orang tua itu jadi contoh. Nafsumu yang bicara. Kamu seolah-olah kamu dikomal hebat. Padahal kamu adalah sampah kamu, nggak ngerti apa-apa kau tentang Alkitab. Dari tadi Opung ereksi. Opung dari tadi ereksi tuh. Orang itu bosan. Maka kamu nggak pernah tahu. Karena kamu nggak sadar bahwa kamu tenggelam di dalam dosamu, maka kamu udah tenggelam di dalam lumpur. Hanya mulutmu yang bicara sekarang. Sementara akan tenggelam di jadi orang tua. Jadi orang tua itu mendidik yang baik, yang benar, begitu loh. Yang baik nggak ngerti kok yang baik. Yang baik itu kau nggak paham apa yang baik. Dengarkan, kalau yang baik kamu jelaskan, seolah-olah kamu memahami kebenaran. Kebenaran baru baik, baik belum tentu benar. Biar tahu kau bocah. Yang bocah siapa nyerocos dari tadi itu bocah itu. Gimana sih Opung ini? Enggak, Malikin, kamu datang untuk membicara dengan saya sama kamu katakan Kristen abal-abal, kamu nggak ngerti Tuhan kamu. Dari tadi Opung itu bicara kayak orang kesurupan. Saya lihat dari kamu 5 menit. Dengarkan baik, saya tanya kamu, berapa pasal Alkitab seluruhnya? Coba jelaskan kalau kamu Kristen abal-abal. Opung maunya berapa? Berapa pasal Alkitab?
Opung maunya berapa? Semua dari Iya, kejadian maunya sampai Opung lahir, berapa? Makanya kamu belajar, maka hidupmu sudah lumpur di dalam dosa, maka kau tenggelam. Lah iya, kalau Opung punya pengetahuan, tolong sampaikan pengetahuan itu dengan santun, Makanya dengan kamu bijak. diam, belajar kamu dan hidupmu, renungkan hidupmu siapa kamu sebenarnya. Aduh, jika Opung punya pengetahuan, sampaikan dengan baik, dengan santun, jangan kayak orang gila. Udah tua-tua tapi contoh gak baik. Dengarkan Bro, kalau begitu maka saya akan ting-ting, saya doakan kamu nak sampai usir setan di dalam hidupmu pergi barangkali. Yang ditengking itu Anda kesetanan dari tadi. Anda kan Alkitab saya katakan kamu nggak bisa memaparkan Alkitab. Berapa pasal Alkitab Iya, seluruhnya? Anda dari tadi kesurupan, gak sadar. Dari mana kamu mengatakan kau Kristen abal-abal kamu, tapi Alkitab kau tak Iya, paham. saya hanya katakan Opung udah tua, sadar, istighfar. Gitu loh. Maka saya katakan sekarang kamu hidup di bawah tempurung sebatas kamu ketahui orang lain nggak mengerti. Ini Opung masa muda tidak terlampiaskan, tidak puas masa muda ini. Sepertinya Opung. Dengarkan Malikil, kamu seolah-olah membanggakan dirimu, maka Bukan itu kamu membanggakan. dosa nggak pernah kamu. Gini loh, Opung. Karena Opung kamu di udah Komal, tua. kalau kamu jantan ke Komalmu saya datang, nggak pernah kau boleh kan? Kalau kamu Karena saya jantan, nggak terima saya orang masuk ke gila, Komalmu. Opung. Kenapa kau bicara di sini bocah? Kenapa kau Iya, bicara saya di sini, hanya bocah? kasih tahu Opung. Kan bosan orang dengarnya. Opung itu diketawain di bosan bawah, atau gak malu. tidak. Memang kalau memang setan bosan mendengar firman Tuhan, memang bosan. Kamu lah itu. Firman Tuhan dari mana nyerocos dari tadi kayak orang kesurupan? Kalau kamu tahu berapa pasal Alkitab, kalau kamu paham. Opung maunya berapa? pasal? Bukan mau saya. Kamu mengaku Kristen abal-abal, kau Kristen kau. Aduh, Opung udah tua, ya. Coba kasih contoh Bukan yang tua atau baik. tidak. Kamu nggak pernah sadar manusia tahu apa. Kamu nggak ketahui, kamu nggak pernah kau renungkan hidupmu. Kata-kata saya bisa Susah. buku ke jantungmu nanti pada akhirnya. Dengarkan baik-baik. Opung, jangan tegar Datang tengkuk kamu begitu. kemari ke Komal. jangan ini Datang kayak kamu gitu, ke Ompot susah. hanya untuk datang kamu ke Ompot hanya untuk menjelaskan kepada saya, padahal kamu nggak ngerti apa-apa tentang Saya hanya kasih diskusi. saran, Opung. Kasih tunjuk perilaku yang baik Kalau seorang kamu Kristen. kasih saran sama anak-anakmu. Kalau nggak ada anakmu, istrimu nggak ada istrimu, bapak dan mamamu kasih saran, bukan sama saya, bro. Lah iya, karena kita ada di TikTok, saya anggap Opung anak saya ingat ini. Kata-katamu, dengar, kata-katamu karena kamu anak kecil akan berbalik kepada kamu, ke jantungmu pada bunuh-bunuh nanti. Nah, kalau Opung saya. merasa orang tua, artinya mendidik. Kok Opung nggak merasa orang tua? Saya lihat di sini anak-anak Opung. Kalau Jadi saya kamu didik merasa nih. manusia, kalau kamu merasa manusia, dengar kata-kata manusia. Tapi kalau kamu nggak manusia, ya silakan. Manusia normal itu bicaranya santai, santun. Opung nggak normal dari Karena tadi. akal pikiranmu picik dan kerdil, nggak ngerti kau firman Tuhan, Alkitab pun nggak tahu kamu. Piciknya di mana dari tadi orang Opung kesurupan Kalau gimana kamu sih? tahu berapa pasal Alkitab semuanya, berapa ayat? Ya Opung maunya berapa? Ya udah saya ikut maunya Opung. Bukan mau saya, kau Kristen dari Hong Kong, dari abal-abal kau. Itu Berapa di pasal? bawah. Orang tanya tuh Opung lagi haid. Bukan begitu baru bicara. Nah, iya. Kata-katamu akan dengar. Kata-katamu itu dengarkan, Pak Pipo ini. Iya. Dengarkan. Iya. Mungkin Opung- sama orang lain, tetapi dengarkan. Opung itu Kata-katamu, udah tua, kasihan. kalimatmu akan menjerat lehermu, maka memorimu akan tergoncang pada akhirnya. Saya hanya Dengarkan ingatkan baik-baik. aja Opung. Akan praktek ke depan akan praktek kepada hidupmu. Saya akan melihat dan kamu akan merasakan itu. Dengarkan. Kamu permainkan Tuhan Yesus di bawah telapak kakimu. Saya belum Dengarkan. sebut nama Tuhan loh. Kok permainkan Tuhan? Gimana sih Opung? Dan kenapa kamu mengaku pengikut Tuhan, pengikut Yesus? Saya hanya Yesus ingatkan dari mana kamu? Opung dari tadi kesurupan. Saya hanya ingatkan Opung istighfar. Bukan. Kamu yang kesurupan, kamu adalah Kristen abal-abal, Kristen KW-KW. Alkitab Nah, tidak itu, kamu pahami, itu, lalu kau itu. tanya. Itu Berapa ditanya pasal lagi. Alkitab? Berapa pasal? Diam. Itu Berapa pasal ditanya Alkitab? lagi. Berapa pasal? Opung lagi Ya, haid saya atau tahu, gimana? Pak. Coba jawab. Berapa pasal Alkitab? Berapa pasal Alkitab? Itu Berapa ditanya pasal Opung lagi Alkitab? haid atau gimana ini? Coba Berapa dijawab. pasal Alkitab? Kalau kau tahu Alkitab berapa pasal? Berapa pasal? Oh, Alkitab. Opung. Udah Berapa tua. pasal Alkitab, bocah? Jadilah contoh Opung.
Berapa Udah tua. pasal Alkitab Udah yang kau tua, pelajari jadilah kalau kamu ngerti contoh, Alkitab? Opung. Berapa ayat Alkitab seluruhnya? Dengar, coba berapa? Modal Opung itu dari tahun lalu sampai sekarang itu aja, nggak pernah berubah. Karena apa? Gaya bicaranya, gaya diskusinya, kayak preman, kayak orang Karena kesurupan. kamu tidak memahami, lalu kamu kata, kalau kamu pernah belajar Alkitab, pasti pasalnya kamu tahu, ayatnya kamu tahu. Ya Opung pasal maunya Alkitab? berapa? Saya ikut maunya Opung. Bukan mau saya, mau yang kau pelajari, bocah kerdil picik. Aduh, Opung ini udah tua tapi tidak mendidik Opung ini. Maka maka saya katakan kepada Anda. Udah, Opung diskusi yang baik. Kamu beritakan firman Tuhan kok kayak gitu caramu. Gimana sih Opung ini? Dengarkan balik. Yang sadar kalau lah ada orang di tua kok Komarmo, kayak gitu. kalau mau diomong sampai ke lubang semut pun saya akan cari kamu tentang argumen. Lubang semut. Ingat. Bicara belum jelas mau cari Malik. Gimana sih? Pelanggaran Opung. Opung kena pelanggaran, turun dulu. Nanti apa? Saya nggak tahu, tapi ini yang saya buat. Belum pernah saya di Bennett, belum pernah dari awal sampai sekarang. Saya nggak tahu apa itu akibatnya. Ini tertulis. Mau pelanggaran mau apa? Pelanggaran katanya. Iya, karena Opung bicaranya TikTok mengidentifikasi ini ada orang gila itu loh. Bukan, saya belum pernah di Bennett sampai saat ini. Saya nggak tahu entah apa. Kalau kata-kata saya kata sudah di Bennett. Dengarkan, maka kamu kalau kau belajar di dalam Alkitab, belajar kau di Alkitab, maka paparkan Alkitab itu. Tapi kamu paham pun tidak, maka Susah kamu juga ini Opung ini. Kos diturunkan aja kasihan. Udah tua, udah usul beliau. Kau pelihara hidupmu menjadi Tuhan dan pikiranmu Tuhanmu. Opung, saya tidak benci kepada Opung, tapi saya hanya kasih Saya saran, tidak Opung. pernah membencimu, tapi ingat, ke lubang semut pun saya akan argumen dengan saya cari kamu. Karena kamu dari manapun kamu datangnya, saya nggak tahu. Tapi kamu adalah ini manusia umur, yang tapi tidak sikap pernah menghargai dirimu. masih kanak-kanak. Aduh. Dengar Malikir, seolah-olah kamu ngerti bahasa Ibrani, bahasa Yunani, nol hidupmu. Tak ngerti Kita apa-apa. mau membawa ke dalam Ibrani Yunani. Ini Kalau tentang kamu adab tidak dulu. mengerti Kalau kamu tidak mengerti berapa pasal Alkitab, berapa ayat Alkitab, jangan kau bicara bocah cilik. Jangan kau bicara. Opung mau tahu dari Kejadian sampai Wahyu, tapi adabmu seperti itu, moralmu seperti itu. Pedoman saya adalah Alkitab, bukan kamu bocah. Juga ini Opung ini. Pernah kau pelajari Alkitab, berarti kamu paham berapa pasal Alkitab, berapa ayat Alkitab, berapa semuanya. Ingat. Oke, mungkin sebaiknya diam saja pengomongannya supaya tenang. Coba enggak ada yang apa ya yang Iya, biarkan dia bicara. Kalau kita bicara dengan dia akan terus. Baik, begini aja Malikil. Begini aja. Saya akan buka komalmu, saya akan naik ke komalmu kalau tahan mentalmu. Ingat, saya akan masuk. Kalau kamu tahan, ya. dengarkan. Ada dua kemungkinan. Kalau ada dua kemungkinan. Bentar, akan kamu dua kemungkinan. Kalau kamu nggak setruk, kamu akan diam. Naikkan saya di komalmu. Ini bukan omong kosong. Biar saya hadapi kamu sampai ke langit ketiga. Ya, sampai ke langit ketiga. Kamu tahu apa yang saya bicarakan akan merontokkan bahwa jantungmu dan umur-umurmu nanti barangkali dari firman Tuhan. Jangan kau berolok-olok Yesus dalam hidupmu. Jangan kau berolok-olok. Lambat atau cepat akan kita buktikan nanti. Coba saya masukkan ke komalmu. Oke, terima kasih. Empot, terima kasih kepada anda semua. Dan itu sebagai sepintas setelah itu karena dia masuk seperti itu. Maka saya katakan ke komal saya nggak pernah diangkat. Karena begini, Pak Pipo, satu langkah tidak pernah mundur dari Bibel yang saya hadapi, yang saya peroleh. Bahkan Alkitab itu saya tahu berapa pasal, berapa ayat, Ardiansa masih di Belanda katanya. Ardiansa masih di Belanda malam katanya. Umatmu Herdi. Ya silakan, Daniel. Opung, jangan dulu blender sama saya Opung ya. Opung, ketuhanan itu bukan mentuhankan apa yang Opung pikirkan di dalam pikiran. Setiap manusia itu bisa berargumen. Jadi kalau tidak bisa berargumen,
Pas kebetulan jam segini tuh tidur sore. Jangan ketawa Pot. Nanti dia blender pak kita ini. Jadi Opung Vivo, kalau jam segini tuh bagus yang lebih umur, karena kami menghormati yang lebih tua. Bagus istirahat dulu. Begitu kan lebih bagus punya. Bentar Daniel, mungkin kata-katamu itu bagi Anda berlaku, tapi nggak akan pikirkan kata anak kecil itu, anak yang baru lahir itu kata-katamu. Seorang menasihati orang yang lebih tua itu sangat wajar. Kita autentik hidup secara per menit, per jam, per hari, per bulan, per tahun. Kehidupan itu nggak ngerti kau kalau kau bicara seperti itu. Kehidupan nggak ngerti kau. Kau buat itu satu narasi di dalam. Enggak, kehidupan itu kejujuran diutamakan baru manusia. Apa adanya, apa pikiran kita, apa yang kita imani, maka itu akan berjalan otentik itu secara hidup masing-masing. Ya, lalu kita coba membohongi kata-kata kita membohongi, maka kita pembohongan itu adalah penipuan secara hidup kita, maka hidup kita tidak berlaku. Saya mau nguras laut dulu ya. Ntar kalau udah selesai ngomongnya Opung, saya dipanggil lagi ya. Oke, lanjut. Jadi begitu. Masih biar dia bicara. Saya aja Anda semua. Mari kita jujur, yang utama di dalam, kalau kita orang yang beriman, punya agama, kejujuran yang ditamakan awalnya kehidupan kita. Kejujuran dan kejujuran. Kalau sudah menimpang di dalam kejujuran, walaupun kita tidak sanggup menarikkan sesuatu itu, memahami sesuatu, tetapi kejujuran apa adanya, ucapkan itu, maka Tuhan akan mengasihi Anda. Tapi kalau Anda coba membohongi diri Anda, apalagi Tuhan, sudah pasti Anda bohong. Saya curiga ini. Opung ini kayaknya si Opung Leostur itu yang penulis puitis itu. Saya curiga kayaknya Opung ini kayaknya orangnya ya. Yang penulis kata-kata puitis. Kamu nggak belajar dari kehidupanmu. Nggak belajar kamu dari kehidupanmu. Apa yang kau paparkan dan apa yang secara hidupmu otentik secara pribadi, nggak pernah kau tahu barangkali. Maka saya katakan, kau manusia atau tidak. Kalau manusia pasti dia tahu kehidupan. Ngerti paham? Kehidupan satu di dalam hidup manusia adalah kejujuran. Kalau mau bersama dengan Tuhan, jujur Anda. Kalau Anda tidak mau jujur, berarti Anda di luar dari ketuhanan. Oke? Jelas ya? Opung kan yang punya akun YouTube makan besar itu ya. Aku ngefans loh. Udah 300 tahun loh aku ngefans sama Opung. Bukan ngempes atau tidak. Kamu jangan kayak bocil ngomongnya. Jadi nggak berharap. Aku ngefans sama Opung. Opung kan yang punya akun YouTube makan besar itu kan, bukan? Yang gendut. Belajar kamu dulu dari narasimu, maka renungkan kamu kata-katamu, cara berpikir. Jangan kamu udah bicara baru berpikir. Berpikir dulu baru bicara. Saya mau nguras sungai dulu ya, Opung ya. Lanjut dulu ya. Mau sungai kau uras kan, ngapain kau laporkan kepada saya? Kan nggak mungkin lah. Itu kan nggak bagus lah kita. Makanya kayak gitu kita bicara. Saya bukan saya membenci Anda semua, enggak. Dengan jujur saya katakan, kalau bisa saya bersumpah, tetapi di agama saya jarang bersumpah. Saya tidak pernah membenci Anda, siapapun Anda. Saya tidak akan pernah itu. Tetapi secara otentik, secara kehidupan kita, kalau kita punya iman, punya agama, paparkan apa adanya secara hidup kita, baru itu akan bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan dikarang-karang Tuhan. Kalau dikarang-karang Tuhan berarti hantu yang dia. Oke? Kalau kita berbicara kejujuran Opung, itu sama. Coba Opung paparkan dulu kejadian 39 ayat 1 sampai 9. Coba Opung, saya mau lihat dulu Opung punya narasi soal Yusuf, kejujuran Yusuf. Coba Opung. Kita sambung ini sebentar ya. Enggak. Coba kamu paparkan dulu kejujuran secara Alkitab, Tuhan Yesus dalam hidupmu, coba. Andaikan diriku moderator, sudah kukirim ke Yaman Opung ini. Inilah. Enggak begini Malekil, kamu bangga kamu dalam penderitaanmu, seperti sebenarnya jiwamu dan hidupmu menderita secara batin, bro. Saya yakin itu. Aduh, Kang Dito, masih mau debat nggak ini? Kalau enggak kita turun aja yuk. Udah turun aja, Opung susah. Opung nggak bisa diajak diskusi santai. Kita turun dulu ya, Om Poot. Makasih ya. Ya, aku ingin turun lagi sini. Iya, saya juga turun Om Poot ya. Nanti kalau Malekil,
Kalau ada ini saya naik lagi. Walaupun dengan Maliki. Rasul, kita lebih dulu nih Rasul. Enggak. Maliki. Kalau di Komal Ompot ini pun biar saya masuk. Anda dengan saya. Kalau di Komal Bus silakan. Mau dimanapun. Ingat kata-kata saya. Dimanapun. Bagaimana bilang Opung di Komalnya Opung nggak pernah buka? Bagaimana coba? Di Komal Maliki atau di Komal Ompot ini Maliki. Ya. Aku mau kasih Opung kata-kata ini. Opung. Lidah orang bisa mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang berbang mencurahkan kebodohan. Itu aja sih. Shalom. Yo, salam Orang Nado bilang Opung Vivo. Oke, biar Umpoat titip Opung ya. Titip ya. Opung Vivo. Orang Nado bilang Opung Vivo. Timo Tumoto. Nanti Opung cari tahu apa itu DPRT Opung. Ya. Begini bro, orang Batak bilang begini, dengarkan orang Batak bilang ya, itu orang Manado kan orang Batak kan ada lagi bersapanya. Apa itu DPRT? Tapi Opung kan belum tahu itu apa artinya. Dengar, Naoto itu pergadisan nama. Oh iya, artinya jangan makan pedis banyak-banyak. Iya sudah. Bukan. Shalom semua. Orang enggak artinya biasa bahasa Indonesia, begitu. Ya, mau? Hah? Kamu kan dari bahasa Manado, saya mengatakan dari orang Batak. Udah lari mereka semua. Oke, maaf Empot. Saya bukan untuk membenci ya apapun itu. Apa. Ya maaf ya Empot, saya ada manusia yang lemah, banyak dosa iya. Tapi bukan saya. Kenapa? Empot terima terus. Empot, terima kasih Empot. Begini, maksud saya bukan supaya narasi itu jangan liar lah. Mari kita bahas sesuatu itu menurut yang kita imani. Saya mau seperti itu. Tapi kalau sudah melenceng ya apa boleh dibuat lah, begitu lahirnya. Maka argumen itu saya jawab dengan argumen mereka. Sebenarnya itu, kalau Alkitab itu saya paparkan sampai bongkok pun saya mungkin nggak nalar, tetapi argumen itu supaya argumen itu bagus, baik kita iman masing-masing paparkan itu, biar orang yang menerima mempertimbangkan itu. Terima kasih Empot. Salam bagi saudara dan rekan-rekan semua. Maaf karena orang ini semua jadi pikir. Maaf kalau saya menjadi suatu masalah di Komal Anda. Maaf.